Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah masyarul muslimin, para pemirsa Ramadan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita hingga di kesempatan kali ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran bahasa Arab. Yang tentunya kalau kita belajar bahasa Arab, ya harapan kita adalah kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah menjanjikan melalui Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau mengatakan bahwasanya man yuridillahu bi khairin yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki baginya untuk mendapatkan kebaikan, ya Allah akan fahamkan dia kepada agama. Dan tentunya kita semua paham bahwasanya alat untuk kita memahami agama kita ini adalah dengan memahami bahasa Arab. Nah, dan ini termasuk alat yang sangat-sangat penting untuk kita memahami agama ini, sehingga kalau kita paham maka kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Maka dari sini para pemirsa sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah taala agar Allah memudahkan bagi kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini. Amin. Baik, kita lanjutkan ya. Kita masih melanjutkan apa yang kita pelajari dari kitab Durusul Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Nabiyya karya Dr. B. Abdul Rahim ya, terbitan dari Islamic University of Madinah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ya dari kitab jilid yang ketiga ya. Kitab jilid ketiga kita sudah masuk pelajaran ke-8 ya. Dan sekarang kita akan masuk kepada latihan yang ke-7 ya, dari pelajaran 8 latihan ke-7. Bisa dibuka ya halaman 72 buku jilid ketiga. Nah, di sana muallif menyampaikan kepada kita ini hawil ya, hawil kula nakiratin mimma yati ila ma'rifatin ya bitariqati al-madhkurati amamah. Jadi ubahlah setiap kata nakiroh yang berikut ini kepada bentuk ma'rifat dengan cara sebagaimana yang disebutkan di depannya. Nah, jadi sini ada kata sayyaratun, kemudian dijadikan ma'rifat dengan bil idhofah. Lalu kata rasul dijadikan ma'rifat dengan bitahliyatiha bi al. Lalu ada ustadun ya, dijadikan ma'rifat dengan bin nida, dengan nida. Nah, silakan bisa dikerjakan dulu ya, ini sangat mudah ya tentunya, dan silakan dikerjakan sebentar ya, lalu kita cocokkan jawabannya. Baik, silakan dikerjakan dan kita setelah itu kita bahas. Nah, baik, kalau sudah selesai ya, kita bisa melanjutkan pembahasannya dari latihan ini. Insya Allah sangat mudah ya, sangat mudah. Kita tulis jawabannya di bawah. 6. Baik, untuk yang pertama. Yang pertama itu ada kata sayyaratun ya. Sayyaratun. Ini ma'rifat. Lalu dijadikan ya nakiroh, ini nakiroh ya, sayyaratun nakiroh dijadikan ma'rifat, berarti dia dengan cara apa? Dengan cara bil idhofah, dengan diidhofahkan ya, sayyaratun. Nah, kalau diidhofahkan maka itunya tanwinnya hilang ya, sayyaratu misalkan al mudiri ya, sayyaratul ya mudiri. Nah ini dari sayyaratul mudiri, jadi ini mobilnya kepala sekolah. Nah, jadi ini bentuknya menjadi ma'rifat. Baik. Lalu yang kedua, ya di situ ada kata ini juga idhofahnya bisa selain al-mudir juga bisa kepada yang lainnya, misalkan kepada isim alam ya. Kepada isim alam jadi sayyaratu Muhammadin ya. Atau kepada domir sayyaroti ya bisa ya. Atau sayyaratuka ya, mobilmu juga bisa ya. Dan ya dima'rifatkan dengan yang lain juga bisa, diidhofahkan kepada yang lain juga bisa. Baik, nah yang kedua rasul ya, rasulun ya, dari rasulun ya, rasulun. Nah, ketika dia itu nanti dijadikan ma'rifat maka hilang tanwinnya ya. Nah, cara ma'rifatnya bagaimana? Ditambahkan dengan alif di depannya aja ya. Nah gitu, ar-rasulu jadinya ya.
Nah, dia menjadi ar-rasulu. Nah, ini untuk yang kedua. Nah, untuk yang ketiga, ya, yang ketiga itu ustadzun, ya. Ustadzun. Nah, ustadzun ini kalau dia diubah menjadi ma'rifat dengan cara tidak, berarti tambahkan nida di depannya ya. Ya ustaz, karena dia dimaksud untuk dipanggil, maka dia menjadi ya ustazu. Ya. Baik, selesai ya latihan yang ke-7. Baik, kita lanjut langsung pada latihan berikutnya. Ya. Latihan berikutnya ya istakhrij minad dars. Ya, keluarkan dari pelajaran dialog yang di atasnya. Yang pertama apa? Misalaini lil mudhaf ila ma'rifah wa misalaini lil mudhaf ila an nakirah. Baik. Kita bisa ambil nah, bisa dikerjakan dulu ya para pemirsa, bisa dikerjakan dulu ya sambil di pause videonya, silahkan dikerjakan. Nanti kita cocokkan jawabannya. Nah. Ya, baik, kalau sudah selesai ya, sekarang coba kita cari ya jawabannya. Ya, dua contoh ya mudhof kepada ma'rifat dan dua contoh mudhof kepada nakirah. Nah, ya kita bisa mengerjakan di sini. Nah, yang kanan kita isi ya ila ma'rifatin. Nah, terus yang kiri ini semuanya jelas semua al-mudhaf ya. Atau yang apa kita berikan juga dengan al-mudhaf ya ila ma'rifatin. Lalu di sini juga bisa al-mudhaf ila nakiratin. Nah, baik, coba sekarang kita periksa dari bacaan-bacaannya ya, mana yang termasuk mudhaf kepada ma'rifat dan mudhaf kepada nakirah. Nah, ya kalau mudhaf kepada nakirah kepada ma'rifat banyak ya. Mudhaf kepada ma'rifat. Nah, contohnya kita lihat di sini misalkan kita mendapatkan ada sahibul mahal. Ya, berarti ini mudhaf kepada ma'rifat. Ma'rifatnya dengan al mahal, ada alif lamnya ya. Nah, berarti ini kita dapat sahibul mahal. Kita tulis ya, sahibul mahal. Jadi yang ma'rifat di sini ya. Ini menunjukkan dia ya mudhaf kepada ma'rifat. Mahal dengan syiddah ya, mahal. Pemilik toko ya, pemilik toko. Coba kita cari lagi dari dialog. Nah, setelah sahibul mahal ya kita akan mendapati nanti ya ini ada aqlamu hibrin. Aqlamu hibrin. Berarti ini mudhaf kepada nakirah ya. Aqlamu hibrin mudhaf kepada nakirah. Berarti kita tulis di kolom nakirah sini ya. Aqlamu hibrin. Nah, jadi dia contoh dari mudhaf kepada nakirah. Nah, ini nakirahnya ya. Nah,
Coba kita cari lagi dari bacaan. Nah, kita juga mendapatkan di sini ada aklamu jafatun ya. Aklamu jafatun, ini bukan mudhaf ya, dia sifat. Baik. Lalu ya, sebenarnya di sini fauqahu ini juga bisa ya, dia ya fauqahu ini juga mudhaf kepada ma'rifat. Ya, mungkin kita cari yang lain aja yang lebih jelas. Nah, di sini kita mendapatkan ada qalama rososin ya, qalama rososin. Nah, dia mudhaf ya. Nah, berarti dia mudhafnya kepada nakirah ya. Qalama ya, mudhaf kepada nakirah. Baik. Lalu kita cari satu lagi yang mudhaf kepada ma'rifat. Karena nakirahnya sudah 2 ya, kita dapat. Nah, ini kita dapat di sini ada kharitatul alami. Ya, kharitatul alami. Maka ini mudhaf kepada ma'rifat. Tulis ya. Kharitatul alami. Nah, ini al-alam, ini ma'rifat ya. Nah, baiklah para pemirsa, ya ini jawaban dari ya latihan ketiga bagian 1 ya. Ketiga bagian yang terkait dengan mudhaf kepada ma'rifat dan mudhaf kepada nakirah. Baik, nah, yang bagian kedua ya. Kita diminta untuk memberikan salah satu amsilatin lismil fa'il al-mustaq minal fi'li tsulasi al-mujarrad ya. Jadi 3 contoh isim fa'il ya, 3 contoh isim fa'il yang terbentuk ya dari fi'il yang terdiri dari 3 huruf ya. Nah, silakan dicari di bacaan ya, di dalam dialog manakah yang termasuk isim fa'il. Nah, isim fa'il ya, namanya fa'ilnya mengikuti wazannya ini ya, fa'ilun ya, dari fa'ala menjadi fa'ilun. Nah, silahkan dicari nanti dari kata kerjanya apa, kemudian menjadi bentuk seperti ini, fa'ilun. Nah, itu ada di dalam bacaan. Diminta menyebutkan 3. Ya, silakan bisa disari dulu dan nanti kita contohkan jawaban-jawabannya. Silakan dikerjakan dan di pause videonya. Baik, kalau sudah para pemirsa, ya kita bisa mengerjakan ya. Type 3 kan yang diminta ya, 3 kita berikan jawaban. Baik, kita cari yang pertama ya, kita lihat di bacaan dulu. Ya, dengan wazan fa'ilun ya, kita mendapati kata sohibu ya, sohibu ini sesuai dengan wazan ya, fa'ilun ya. Dan kalau kita tulis dulu wazannya, misalkan ya, wazannya kan dari ya fa'ala yang menjadi fa'ilun kan gini. Nah, maka sekarang kita mendapat kata sohibun di situ ya, karena dia jadi sohibun. Ya, sohibun berarti dari kata sohaba. Ya, sahabat yang menemani atau memiliki. Ya, sohibun pemilik. Ya, orang yang memiliki. Ya, jadi ini adalah isim fa'ilnya yang pertama. Kita kasih nomor saya. Baik. Nah, lalu kemudian yang berikutnya, yang kedua, kita cari lagi di dalam bacaan ya. Kita menemukan kata apa lagi ya selain setelah kata sohib ini. Baik.
Kalau di sini mirip ya, tapi di sini bukan alimun. Ya, kalau alimun dia isim fa'il, tapi ini alam ya, alam jadi beda. Tulisannya sama, alim dan alam, tapi maknanya beda. Kalau alim berarti dia isim fa'il, ya, isim fa'il. Tapi kalau alam dia bukan ya, alam itu bukan isim fa'il. Nah, karena bukan wazannya kan fa'il kan, jadi lamnya ini harusnya kasroh. Gitu. Kalau alam dia bukan isim fa'il. Baik, kita coba cari lagi. Nah, kayak ini waladun, ya waladu bukan, tapi kalau isim fa'il menjadi walidun gitu ya. Kalau isim fa'ilnya walidun ini bukan. Nah, kita dapatkan di sini ada malikun, ya, malikun. Ya, meskipun dia nama orang ya, nama isim alam, ya nama orang, tapi dia menggunakan wazan isim fa'il, ya. Jadi bisa kita pakai. Ya, malikun dari kata malaka ya, dari film malaka, malikun, fa'ilun, malikun. Nah, lalu yang ketiga, kita cari lagi di dalam bacaan. Ya, kalau malaka itu kan memiliki, malikun yang memiliki, pemilik gitu ya. Nah, tadi sudah sampai ke malikun. Malik sudah ya. Terus kita akan mendapatkan di sini ini. Ya. Wa ma indole bakin. Ya, bakin. Ya. Kenapa bakin ini masuk isim fa'il? Ya, bukannya ini kurang hurufnya kan kita kan? Ya. Terus dulu bakin. Nah, kenapa bakin termasuk dalam isim fa'il? Kan tidak sama dengan fa'ilunnya, karena dia adalah huruf yang ada ilahnya ya, huruf ilah di akhirnya, nakis ya. Jadi aslinya kan baki ya, bakin itu aslinya kan bagiun gitu kan. Nah, bakin ketika di terakhir huruf ilah maka dihilangkan dan kemudian huruf keduanya menjadi tanwin kasroh, jadi bakin. Nah, ini cara membentuk isim fa'il dari huruf yang ada huruf ilahnya ya, dengan lam ya, huruf ilahnya di huruf ketiganya. Nah, baiklah para pemirsa, ya jadi ini selesai kita dari latihan yang kedua ini. Tapi mudah-mudahan ya bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita pada kesempatan kali ini kita cukupkan dulu, dan insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.